Kita orang Indonesia dan kita bangga dengan Indonesia. Memiliki sejarah yang dahsyat dari para pahlawan. Jujur, pahlawan-pahlawan ini banyak yang nggak tercatat, Pak. Tapi kalau yang tercatat yang kita kenal yang paling gampang lah. Kita punya Pangeran Diponegoro, kita punya Tuanku Imam Bonjol, kita punya Sultan Hasanuddin. Ini daerah Bekasi kita punya Kiai Haji Nur Ali yang tertulis dalam syair Rawang Bekasi. Jarang yang bahas masalah begituan. Jenderal Sudirman kita miliki, semua orang berilmu. Tapi kan Tuanku Imam Bonjol tidak pernah membuat Indonesia merdeka. Toh dia mati, diasingkan sampai ke Manado, sampai ada kampung Bonjol. Kita tahu Sultan Hasanuddin pun diasingkan di Cirebon. Sultan Hasanuddin nggak bisa membuat Indonesia merdeka. Pangeran Diponegoro pun digantung, nggak membuat Indonesia merdeka. Jenderal Sudirman pun sama. Tapi demi Allah, sekarang kita mengakui di bumi ini pernah ada Tuanku Imam Bonjol, di bumi ini pernah ada Sultan Hasanuddin, di bumi ini pernah ada Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Mereka tidak membuat Indonesia merdeka, cuma mereka menjadi bagian sebuah kemerdekaan. Mungkin kita nggak merasa seperti itu di perusahaan ini, karena kita merasa nggak disebut nama kita. Tapi jujur kita punya Tuhan yang tidak buta. Karena ujung hidup ini akhirnya apa? Kembali ke akhirat. Siapapun kita di atas muka bumi ini, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Lalu ujungnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Nah yang jadi permasalahan kalau kematian mendatangi kita nanti, apa yang kita bawa datang bawa Allah nanti? Allah, kita nggak pernah tahu. Umur manusia ini betul-betul berbatas loh. Sampai Rasul pernah mengatakan, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 70 loh. Aqallu zada min zalik, sedikit yang lebih dari 70. Sedikit umur umat Muhammad ini 60 70 kata Rasul. Bukan sesuatu yang lama, ada yang sedih, ada yang lebih dari 70, cuma nggak banyak lah. Ya orang mana sih yang yang minta umur pendek? Saya yakin semua minta umur panjang, betul. Saya pernah nemuin orang, Pak, ya, di sebuah masjid, dia berdoa minta umur panjang. Ya standar lah, semua minta umur panjang kan. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, ya Allah, panjangkan ya Allah. Kan saya tiap hari dengar, ya sebagai warga negara, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, saya mendengar kayak gitu kan ada rasa empati lah. Ya Allah, ini orang minta umur panjang, saya bantuin doa dah. Ya Allah, dia minta umur panjang ya Allah, kasih 200. Dia takut. Tadi minta umur panjang, di 200 tahun, 200. Pak Ustaz, tetangga saya aja umur 80 udah dituntun, Ustaz. Yang 85 didorong, 200 diseret urusan itu. Sebenarnya orang takut umur panjang, cuma belagak minta umur panjang dia gitu. Ini umur umat Muhammad pendek sekali loh, biar kita semangat nih supaya kita greget. Mudah-mudahan kerja kita di tempat ini maksimal. Kita berharap ridhonya Tuhan, ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Karena perhitungan yang paling indah nanti di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus kita dikasih tahu ya, umur ini singkat. Kita sedikit menghitung umur sebentar saja, nggak sampai 3 menit lah kita hitung umur ya. Buat yang jago matematik kritik saya kalau saya salah langsung lah. Kalau saya diumpamakan umur saya pak umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cuma 63 tahun. Ini masa saya berbuat baik di atas dunia itu cuma 63 tahun. Biar gampang hitung 60 lah. Biar gampang itu jadi nggak ganjil lah 60. Kalau ini si Subhan dikasih umur 60 nggak lama lagi loh. Ya perkiraan 15 tahun lagi kalau sampai 60. Saya orang Islam yang berkeyakinan catatan pahala dan dosa itu dimulai ketika saya balik. Tamyiz, laki mimpi, perempuan haid, kurang lebih 15 tahun lah. Sebelum 15 tahun belum tercatat kebaikan pahala dan dosa, dikembalikan ke orang tua. Berarti kalau umur saya 60 dikurang masa belum berlaku 15 tahun, tinggal berapa?
45. Itu jatah saya berbuat baik cuma 45 tahun loh di atas dunia. Itu 45 tahun juga nggak full, karena teman saya yang dokter bilang, Pak Sufyan, kalau bisa konsisten lah untuk istirahat 8 jam satu hari lah. Karena kalau kurang 8 jam nanti Anda pusing. Akhirnya lama-lama vertigo. Vertigo itu kayak kurang darah. Vertigo kalau nggak diobatin suka naik peringkatnya di vertigo, VRAP, verlimo, terus lama-lama. Saya pakailah 8 jam satu hari. 8 jam satu hari saya pakai buat tidur. Kalau 8 jam satu hari saya pakai buat tidur, kan 8 jam tidur per 24 jam satu hari kali 60 tahun usia saya, sama dengan 20 tahun, betul? 8 jam satu hari saya pakai tidur, berarti 20 tahun saya hilang itu. Umur yang 45 tinggal merem selama 20 tahun, tinggal berapa? Tinggal 25. Itu sebenarnya jatah kita berbuat baik. Kalau umur 60 cuma 25 tahun, 5 kali pemilu, betul? Tidak berubah Indonesia loh. Dan ternyata 25 tahun juga itu nggak bersih 25 tahun. Ini cakung loh, ya. Saya Jakarta, dari Bogor tadi sengaja saya bilang sama Pak Parman, saya pakai motor saja lah, sudah lah ya. Jakarta nggak bisa ditakluki gitu dengan motor gitu lah ya. Itu sudah nggak nempel bumi loh motor, betul ya. Saya sudah lupa kilometer lah ya. 2 jam saya berangkat jam 6 tadi, Masya Allah. Sampai sini jam 8 lewat 2 jam. Itu kan berarti sejalan 2 jam, betul. Kalau balik lagi 2 jam, berarti 4 jam urusan macet doang satu hari itu. Itu belum mobil, kita belum bicara mobil ya, baru motor itu. Motor saja 4 jam satu hari, berarti 4 jam per 24 jam kali 60, 10 tahun urusan macet doang, betul. Anda tidak berkarya selama 10 tahun itu. CC mobil pun tidak berlaku, aksesoris yang laku, betul. Berarti umur 25 dipotong macet 10 tahun tinggal berapa? 15 tahun. 3 kali pemilu. Lebih tidak berubah lagi negeri ini kan. Subhanallah. 60 cuma 15 tahun jatah berbuat baik. Dan ternyata 15 tahun pun tidak bersih. Itu belum urusan kita jawab BBM, WhatsApp, Instagram, Line, Pokemon, dan macam-macam urusan itu. Allah Akbar. Saya hitung-hitung umur, paling sisa bersih 7 tahun dari umur 60 loh. 7 tahun kita bisa apa? Makanya saya kadang-kadang suka heran sama orang yang merasa panjang umur, yang istirahat adep-adepan berdua ngeliat kayu, sekak, ster. Panjang umur. Law ta'lamu ma'alamu laduhitum qalilan labaqitum katsiran, kata Rasulullah. Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasulullah, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasulullah, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Ketahuilah bahwa sesungguhnya malaikat maut mendatangi badan anak Adam minimal 11 kali dalam satu hari. Hampir tiap 2 jam malaikat maut nengokin kita. Kebayang kita lagi apa tuh? Kalau dicabut, subhanallah, yusar yaumal qiyamah bima mata alaih, kata Rasulullah. Orang itu akan dibangkitkan di akhirat nanti seperti dia diwafatkan. Nah, coba kalau pas mati, pas sekap seter, bangkitnya sekap seter. Tapi kalau lagi ibadah kan bangkitnya ibadah, lagi jihad berjuang, kita kerjanya berjuang. Kharibin. Jadilah orang yang fleksibel dalam bersosialisasi, bahwa manusia adalah bagian kesempurnaan manusia lainnya. Ini bahasa Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Qaribin. Yang kedua, hayyin. Hayyin adalah orang yang betul-betul menghidupkan suasana, lembut jiwanya. Dia bukan siapa-siapa, cuma kalau nggak ada dia, terasa nggak ada apa-apa loh. Masya Allah.
wajahnya menginspirasi kebaikan. Saya kalau bertemu dengan dia, setiap nengok ke muka dia, Ustaz, ingatnya musola aja. Model musola mukanya. Maksudnya